guys, teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke segmen kedua. Second, all crew standby, langsung blocking, teman-teman, langsung blocking. Twenty seconds, sahabat dahsyat udah siap? Semangat? Waduh. 10 seconds, standby. Bumper dulu ya, baru musik kalian ya. 5, 4, 3, 2, 1, bumper. Standby, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kebetulan hari ini emang kita pertama kali perform untuk lagu kolaborasi saya sama Gaba Gaba Beats yang judulnya Back Again Maluku Manise. Jadi lagu ini sebenarnya kami remake dari 8 Ball yang judul Can Back Again Ambon Manise. Oke. Nah, gimana mungkin hari ini datang ke Dahsyat seperti apa mungkin melihat? Rasanya datang ke Dahsyat ya biasanya datang untuk promo film, tapi kali ini promo untuk single lagu. Dan ini rap yang untuk pertama kalinya, dan semoga lagu ini bisa menjadi sesuatu, terutama bisa meramaikan industri musik dan juga membangkitkan semangat para musisi yang ada di Maluku sana dan juga di Indonesia Timur. Ya, kenapa sih Bang alasan merambah masuk ke dunia musik gitu setelah aktor bertahun-tahun gitu Bang? Kenapa? Karena memang kesempatan itu datang, dan kebetulan sekali pada saat memperdalam peran Sani di Cahaya Dari Timur tahun 2012-2013 itu salah satu playlist yang saya dengar lagu dari Gaba Gaba Beats. Dan kebetulan dapat kesempatan untuk kolaborasi, ya udah saya terima. Oke, tadi sempat main games kayaknya yang soal bucin-bucin Bang. Ini gimana mungkin update kehidupan sama istri seperti apa mungkin? Apakah akhirnya makin sibuk juga untuk kerja, syuting dan juga nyanyi, terus meninggalkan istri di rumah, seperti apa mungkin Bang? Gimana ya? Update-nya sekarang kebetulan baru rilis lagu, emang kebetulan juga disupport sama istri, dan juga salah satu lagu yang saya pakai untuk bucin sama istri itu lagu dari Gaba Gaba Beats, dari Agil. Judulnya Beta Cinta Oslep. Oke, nah itu gimana mungkin reaksi dari istri waktu bucin kamu ngasih? Reaksinya, emang ini video reaction nih? Bukan kan? Bukan. Tapi gimana, mungkin seneng gak sih dengan... Ya seneng lah, masa di orang dibucinin gak seneng. Oke, tapi gimana kehidupan, apakah memang akan menambah? Baik. Ada deh. Oke ya, thank you ya. Dadah. Hah? Soal apa? Gak boleh katanya di Indonesia, DPR? Di kita. Dah. Boleh. Sedikit aja. Selamat semangat. Oke, thank you. Pesannya yang paling penting adalah kita tetap fokus sama apa yang akan kita suarakan. Jangan pernah terpancing oleh provokasi atau provokator yang merusak atau di luar apapun itu. Tujuannya adalah kita ingin menuntut apa yang sudah seharusnya menjadi hak kita. Oke, gitu aja. Makasih banyak, thank you. Aku Jamila Salim berperan sebagai Dinda Kamelia. Aku Adzan Dafema berperan sebagai Dava Merdeka. Dan sekarang ini kita lagi tadi habis Kita tadi habis promo di Dahsyat. Dahsyatnya weekend dan sekarang kita mau challenge men-challenge teman-teman dari benci jadi bucin. Betul. Oke. Samperin. Samperin. Biar kenalan dikit gitu. Jadi guys, hai semuanya. Ya, aku di sini. Ini coba. Hai. Boleh kenalan dikit satu-satu kenal. Hai guys, aku Raffi Sanjaya. Di sini aku berperan sebagai Arya Dermawan. Oke, ganti. Aku Moza Mutiara dan aku berperan sebagai Chelsea. Aku Bulan Sofia, aku berperan sebagai Sydney. Hai teman-teman, aku Zara Leola berperan sebagai Tala.
Dua lagi tuh, coba di belakang. Halo, perkenalkan nama saya Sukarti. Saya sebagai Timo. Nggak jadi kok. Halo semuanya, aku Axelo. Aku berperan sebagai Paul. Oke. Ini kan Oke. Ya, so guys, kita sekarang mau challenge nih. Seru sih. Jadi di sini seru banget, gila kan? Gila. Gini. Jadi kita cewek-cewek bakal ngedance memori kita dan cowok-cowok ini pada nyanyi. Oh, Yes. berarti aku ngedance. Jadi ngedance. iya ngedance ya. Ya kita ngedance kan. Ya Nah, kita tapi di sini ngedance. sebentar nih. Mungkin di sini yang paling jago itu kan siapa sih? Yang Oh, cewek. Yo malah dia. Aduh, Yang pura-pura kalem sih sebenarnya dari tadi. Yang setiap hari tuh postingnya 10 TikTok. Kita cuma 1 atau kadang-kadang seminggu tuh cuma 3 kali gitu. Iya kan? Lah nih orang bisa 30. Kalau kalian pernah dengar Dewa FYP, ya ini orangnya. Dewa FYP. Ada Dewa Velocity. Dia yang ngatur algoritma FYP itu dia. Dia bobo aja. Begini juga. Gimana konsepnya? Sindrom velocity kayaknya. Bener, tapi rambutnya harus acak-acakan, harus pakai hoodie. Udah khasnya banget ya, udah khasnya banget. Tapi yang titokan joget ada nggak yang suka titokan joget? Iya. Juga. Tetap ini. Kalau mau dance Korea dia bisa, kita juga bisa. Pokoknya Ucup itu multi talenta. Multimedia. Multi talenta semuanya multi. Multifungsi juga. Nah, kalau yang sering nyanyi di Lockshoot siapa kira-kira? Gue banget lagi. Enggak, bercanda. Yang paling nyanyi tuh Kenapa harus Selo. diperjelas gitu sih bercandanya? Udah kali ya udah. Bercanda. Jangan percaya. Yang paling sering nyanyi itu Selo, Bang Zando, Jamila. Iya. Oke, tapi Kita nggak apa Jamila untuk yang nyanyi yang cowok kamu ikut joget nggak apa ya? Iya, oke. Oke. Nah, Boleh. itu yang paling aktris siapa gitu. Siapa yang paling aktris? Jelas. Kita mah setiap kali mah baca skrip. Iya. Baca skripnya begini. Bobo makan skrip. Baca skripnya. Bobo makan Baca skrip. skripnya selalu begini. Siapa kita? Lu bertiga. Iya sih. Ya buat tidur. Dan kita kalau di base camp kursinya selalu deretan bertiga ya. Enggak sih sebenarnya gua sama Bulan. Lu ikut-ikut Hah? aja. Jangan di kamera nggak? Jadi kamera nggak? Sorry. Sorry. Oke, kita mulai challenge boleh. Oke, langsung aja. Jadi aku nyanyi. Ya, enggak. joget aja, Ikut joget. Jack. Oke, Kak. Siap. Nih ya para cowok-cowok. Gimana nih kita? Gini ya. Gimana? Siap. Sini. Kita ya cantik. Lo pokoknya rapnya aja kayak tadi di dahsyat. Rapnya aja kayak tadi di dahsyat ya yang tadi live. Kayak gitu aja nggak apa-apa. 1, 2, 3. Namun bila kau Nggak tahu. Ini Bang Sandu nih. Hoax. Suatu saat. Orang aja. Ya, oke. Suatu saat. Ya, bener dong harus enak kayak berchemistry gitu. Yaudah, Nah, oke, betul. siap. Yuk. 1, 2, 3, go. Suatu saat, oke? Gas. Oke. Itu Bang. Nah, Oke, benar siap, dia siap. agak belakang, agak depan. Siap. Tuh. 1, 2, 3, go. Suatu saat bila kau ingat memori kita cinta berdua pernah merasa indah dunia hingga ku jatuh padamu. Gimana Cocok ngeliat cewek-cewek kompak gak? Apa? Kompak banget. Memang cewek-cewek kompak, tapi kita lebih kompak. Oh iya. Mereka bisa dance, kita bisa nyanyi sambil ngedance. Nah, Nah, coba. wah lu, gimana nih maksudnya? Wah, bener-bener ini orang nih, emang. Ayo, udah. Dan coba dong. Atau gini. Kan yang ngomong dia yang coba. Oke guys, thank you udah nonton. Jangan lupa untuk coba dong. Nggak mau. Udah kasihin image dia. Sorry ya, gue kan image-nya cool kan, jadi kayak nggak bisa lah kayak gini-gini. Sorry banget. Oke Ya. nih, di Lockshoot ini yang paling seru siapa sih? Boleh tunjuk dong? Yang paling seru siapa? Kita semua 2, 3. Yap. Lu kira gua lihat Dia sendiri. Narsis banget untuk diri sendiri. Boleh nih Cocok Gue tahu nggak ada yang nunjuk gue, jadi gue nunjuk diri gue sendiri. Gua tadi udah enggak. Gue kira apa? Yap.
Yang cocok boleh dong komenin tadi jogetnya si yang cewek-cewek gimana? Oke, kasih tau Bang Raffi. Oke. Bentar, sebenarnya yang ngajarin cewek-cewek dance itu juga Bang Raffi gitu sebenarnya. Jadi Coach dancer ya. Udah kali simpen aja. Nah, enak kan di. coba dinilai dulu dong coach. Ya. Keren kok. Nggak serius, kita tuh sebenarnya guys, kita latihan tuh benar-benar semendadak itu. Dan benar-benar hamin berapa ya kita syuting? Ini serius gak sih? Ini serius loh. Iyalah. Hamin 2 kita latihan cuman sehari, terus nextnya kita latihan sendiri. Jadi kayak benar-benar itu tuh mendadak banget. Tapi setelah gue lihat tadi sih oke ya. Menarik sih. Oke lah. Tapi di sini kan memang ada dancer gak sih? Zara? Ya nggak sih? Zara yang paling jago ngedance-nya. Nah, Zara suka bantuin gak? Mic-nya boleh. Suka bantuin teman-teman buat dancer atau gimana? Kebetulan kan emang yang buatin dance ini kan emang koreografer aku. Waktu dulu aku Move It, Not to Bully gitu-gitu. Jadi emang aku udah tahu sih, dan aku bilang titip sama Kak Kevin, sama koreografernya, aku bilang kayak jangan susah ya, karena kan ini mendadakan, kasihan kitanya gitu. Terus oke. Tapi oke lah. Maksud aku sebagai dancer itu pun juga nggak segampang itu, tapi juga nggak sesusah itu. Betul. Gitu sih sebenarnya. Oke, boleh dong kita bahas sekarang peran masing-masing. Boleh dong. Oke, mungkin dari Zara boleh. Mungkin sebagai apa dan gimana karakter kamu di sini? Boleh. Mungkin kalau teman-teman dari sosmed yang biasanya aku nggak seperti ini, aku dengan eyeliner hitam, terus rambutku pink kayak gini, aku berperan sebagai Tara. Tara itu orangnya sentimental, very gothic, very emo. Dia tuh pendiam banget, ngomong tuh pengen buru-buru cepet sama singkat-singkat aja, singkat pada jelas gitu. Ya susah sih peranin ini, karena kan beda banget sama aku yang cheerful dan very extrovert. Tapi it's a challenge. Ini debut pertama kali kamu sinetron nggak sih? Kenapa? Debut pertama kali kamu sinetron atau mungkin udah pernah sinetron? Sinetron pertama kali. Film, aku kan dulu kan film-film. Betul. Film atau enggak FTV atau enggak series. Oke, nah gimana ketemu teman-teman di sini? Seperti apa mungkin seru? Seru, karena emang aku anaknya emang senang socializing kan Kak. Emang senang socializing. Gitu. Cuman ya emang beda aja sih Kak experience-nya. Sinetron sama film tuh beda banget. Cuman aku sama-sama happy, sama-sama ngejalanin gitu. Alhamdulillah. Next boleh. Hai, aku Chelsea dan ini sekarang lagi jadi Moza ya, bukan Chelsea. Karena Chelsea tuh unik. Dia pakai kacamata terus, dan Chelsea ini kalau diperhatiin selalu pakai pakaian yang berwarna sekali. Kayak contohnya ini, aku pakai gelang yang full color. Terus itu kadang rambutnya selalu diikat, terus dipakein pita atau bando, jadi agak rame gitu anaknya. Dan Chelsea ini sangat amat lugu dan lemot. Kok pada ketawa sih? Agak lugu dan lemot ya. Karena kalau itu bukan Chelsea doang, Moza juga. Emang jiwanya ya? Bukan menjiwai, tapi Emang jiwanya. Iya, jadi kadang kalau aku kayak nggak lagi take, itu tuh aku ngomong biasa aja dibilang Chelsea tuh nempel banget sama lu ke bawah itu, ya. Tapi Cuman lu happy kan? happy banget. Ini juga pertama kali lu main sinetron. Iya, pertama kali main sinetron, main film apapun itu, series juga, dan aku seneng sih turun ke dunia entertainment. Amin. Next bulan boleh. Hai, aku terima kasih semuanya. Zara. Jahat nih kayaknya nih. Hai, aku Sydney. Jadi bisa nggak jangan bantuin gue? Bisa nggak jangan gangguin gue? Bisa nggak kan selalu gangguin gue? Kayak gue tuh gue lucu tapi please. Oh ya. Oke, aku berperan sebagai Sydney. Aku Bulan Sofia. Jadi Sydney ini tuh dia agak nggak jauh beda sih dari aku, kayak badas, ya nggak sih? Kayak swag, ya nggak sih? Kayak gitu kayak. Tapi dia jahat. Kalau aku baik, dia jahat. Dia kayak nggak banget gitu deh sifatnya, cemburuan, terus kayak suka bersaing, gitu sih. Susah nggak sih untuk meranin peran antagonis? Jujur enggak. Karena aku tuh setiap dapet sinetron pasti aku antagonis. Jadi emang aku nggak tahu muka jahat katanya. Aslinya gue baik banget, ya kan? Baik menurut dia maksudnya. Ya kan? Tapi Sydney itu. Ya kan? Sydney jahatnya ke siapa sih jahatnya? Kenapa? Sydney itu jahatnya ke siapa? Jahatnya ke yang baik-baik. Siapa nih yang paling? Ada Sydney, Dinda,
karena dia mengambil Dava dari aku. Siapa suruh ngambil Dava dari gue? Gue udah nyuruh lo buat ngambil Dava dari gue. Nah ya enggak, lagi cut ya gitu. Gila emang aktif banget ya. Gila emang. Gak salah aja gitu. Gak salah. Oke, hai. Aku Jamila Salim berperan sebagai Dinda Camelia. Gimana mungkin? So, Dinda ini dia anak panti asuhan. Terus ya anak yang enggak apa ya? Ya hidupnya susah lah ya. Dia harus bekerja untuk dirinya sendiri, untuk anak-anak di panti. Pokoknya dia yang paling besar di panti asuhan itu. Dinda ini karakternya kuat. Dia tuh punya mimpi yang tinggi. Gak berani. Terus Dinda ini pokoknya punya mimpi tinggi, dia pengen ngecapai mimpinya walaupun dengan banyak keterbatasan hidupnya gitu, hidupnya yang susah. Dia tetap tetap ngejar mimpinya. Iya walaupun orang mau mikir apapun tentang Dinda, dia nggak peduli gitu. Tetap nggak ada kata nyerah dalam kamusnya Dinda gitu. Dinda ini protagonis berarti? Iya protagonis. Nah itu gimana tantangan kamu memerankan Dinda seperti apa Dinda? Nah karena Dinda ini protagonis, terus juga dia tuh banyak di kehidupannya begitu, anak panti, banyak dibully, banyak diremehin, terus kayak pastinya banyak adegan-adegan yang emosional, maksudnya emosi kayak yang nangis gitu, banyak lah ya. Terus kayak ya itu salah satu kesulitan aku sih. Okay. Tapi overall kayak Dinda sama Jamila tuh hampir sama sih. Aku yang kayak anak pertama kuat, terus kayak aku juga mau ngejar mimpi aku dengan serius sampai aku dapet. Aku nggak mau menyerah gitu sama. Tapi ya kesulitannya satu itu karena kayak nangis, ada banyak adegan nangis dan kayak ya. Dan ya pokoknya aku benar-benar harus riset, maksudnya kayak aku harus tahu karakter Dinda tuh kayak gimana, dia punya masa lalu yang kayak gimana, terus juga ya aku agak susah sih. Susah ya? Iya agak susah karena banyak beban hidupnya kan. Dia tuh yang kayak anak sebenarnya tuh dia sensitif tapi berusaha untuk kuat gitu. Jadi kayak itu wah ngena banget. Iya harus ngena banget dan harus dapat banget, itu kesusahan aku salah satu. Secara singkat mungkin sinopsis dari sinetron ini apa sih, mungkin gimana ceritanya? Oke, so jadi sinetron ini Benci Jadi Bucin, dia tuh base ceritanya anak muda, anak sekolahan. Jadi ceritanya tuh Dinda seorang anak yatim, panti asuhan. Dia tuh pengen sekolah di salah satu sekolah yang namanya Mary. Nah, yang nantinya bakal ketemu sama yang lain. Pokoknya dia mau ikut beasiswa, terus mau ngejar cita-citanya, mau mau punya pendidikan yang baik buat kedepannya biar dia tuh juga bisa bisa ngebantu anak-anak panti itu. Terus akhirnya dia ikut beasiswa, ketemu sama Dava, Arya, semuanya. Nah, Dava ini akan ada asmaranya kan dengan? Iya, banyak lah nanti awal pasti banyak konfliknya sama Dava, Arya juga. Ya rumit lah. Nanti ya? Kalian nonton saya pokoknya rumit. Dinda sama Arya atau Dinda sama Kenapa? Cuk. Lewat dulu lagi. Gila. Apa sini? Sini dong. Sekalian nanti ke cowok-cowok jadi di sini. Ceritain lanjut. Tadi takut kalah saing. Oke. Terus tadi nanya apa tadi? Kalian tadi apa nanya apa? Ulang. Kalian pilih Dinda Arya atau Dinda orang ini? Punya nyali lu. Waduh. Punya nyali. Oke, cut. Langsung acting ya. Followers gue lebih dari 1.000 loh. Sama. Emang iya? Nah, mungkin gimana nih? Tadi kan Dinda udah jelasin beberapa sinopsis sinetronnya. Mungkin dari Jandong sebagai pemeran utama. Ya, Aku Adzan Doda Fema berperan sebagai Dava Merdeka di Benci Jadi Bucin.
Oke, sedikit menceritakan tentang Dava Merdeka ya. Dava ini sosok yang sebenarnya rapuh di dalam, tapi dia terlihat kuat di luar gitu. Jadi karena rapuh di dalam dan banyak lah ya kesulitan dalam hidup dia juga gitu, ada tertekan pressure-nya juga, dia jadinya tuh dingin dan kayak nggak peduli sama orang lain karena ya dia punya luka yang dia pendam. Nah, dia nggak baik-baik aja di rumahnya. Dia pokoknya punya luka di masa kecil lah karena mama dan papanya lah begitu. Kemudian betul. Dan di sekolah dia cenderung dominan dibanding teman-temannya karena dia memang anak ketua yayasan sekolah itu dan juga ya ketua gengnya lah kalau kita bisa bilang ketua gengnya gitu ya. Ada Paul, ada Timo dan teman-teman cewek Velocity Club itu nanti teman-temannya Dava. Nah, teman-temannya Dava ini emang beberapa agak-agak bad attitude ya. Yang mana nih? Ya, cuman Dava tuh sebenarnya enggak, dia yang paling waras sebenarnya. Jadi dia nggak suka melihat kezoliman yang terjadi gitu. Itu. Ini pada ngeliatin lu nih. Sorry. Gue nggak suka kalian semua kayak gitu ke Dinda. Iya kamu. Iya, orang saya suka juga sama Dinda. Bukan di Dinda, gue di Dinda, sorry. Apaan sih lo? Oh, ngapain sih gitu? Pak, tolong saya Pak, tolong. Rebutin aku. Jangan rebutin aku. Biasa aja kali. Pokoknya teman-teman semua jangan lupa saksikan Benci Jadi Benci. Belum. Ya kurang lebih Dava Merdeka seperti itu dan mungkin nanti dan ini fun fact Dava Merdeka saya Zanu Davema yang menyanyikan langsung lagu-lagu yang akan dibawakan karena ini semi musikal juga ya. Iya, pokoknya dan cerita ini tuh bener-bener fresh banget ya. Dan ini tuh bukan tentang soal cinta-cintaannya doang yang mungkin kalian bisa dari judulnya gitu benci jadi bucin. Bukan total cuman karena cinta doang gitu, cinta-cintaan enggak. Di luar tuh masih banyak banget ada dramanya, drama keluarga, banyak ya lika-likunya ya, banyak banget. Dan pokoknya touch, jadi kalian tuh juga bisa ngerasain apa yang karakter kita rasain juga gitu. Jadi ada drama, terus juga nyanyi-nyanyi semi musikal gitu kan emang, terus juga acting. Aku lihat lo dari belakang situ. Oke, sorry. Aku bilang udah. Jadi sebenarnya bukan Dinda Dava, Raffi. Ini cerita segi 4 ya sebenarnya. Udah cukup. Lanjut ke Benci Jadi Bucin tuh maksudnya Arya sama Dava. Udah nggak? Udah ya. Oke guys. Oke, di sini aku berperan sebagai Arya Dermawan. Arya Dermawan itu orang. Tolong dong jaga kondisi. Arya Dermawan ini orangnya yang paling charming ya, dan nggak kayak anak panti ini dan anak orang kaya yang broken home itu. Ini Arya ini orangnya happy banget karena dia seorang selebgram. Jadi dia tuh anak baru di sekolah SMA Mary yang mendapatkan beasiswa dari sosial media. Which is kayak followersnya banyak. Terus juga Yap. Jadi Arya ini orangnya yang charming banget di sekolah. Terus yang kayak kalau misalkan orang-orang bilang tuh most wantednya sekolah lah, yang kayak apa-apa diajak minta foto gitu-gitu. Terus dan pada suatu hari klimaksnya adalah ketika Arya ngelihat Dinda, yang dimana Dinda ini seorang wanita yang beda dari yang lain. Arya ini kagum lah sama Dinda. Dan untuk selebihnya nanti kalian nonton aja. Iya. Lanjut. Selamat siang semuanya. Jadi perkenalkan, kenalin aku Exelo, aku berperan sebagai Paul. Jadi sedikit banyaknya dari Paul ini adalah pertama dia itu ada di dalam gengnya Dava dan Sydney. Dan pada akhirnya nanti Paul ini akan menjadi orang yang paling mengerti situasinya Dava gitu. Nah, terus Paul ini juga orangnya soft boy,
Terus dia suka ngejokes dan receh gitu. Itu Paul. Dan nanti pada akhirnya dia nggak akan mengerti situasi Dava. Oke, ini debut pertama nggak sih? Debut pertama karena sebenarnya base-nya aku adalah penyanyi, aku jebolan Indonesian Idol dan ternyata puji Tuhan dapat project untuk ada di dalam sinetron Benci Jadi Bucin ini. Oke. Tantangannya gimana main sinetron? Sulit gak sih untuk kamu yang debut gitu? Iya, sulit banget karena awalnya kan aku biasanya nyanyi gitu kan. Terus nyanyi itu menurut aku nyanyi dan acting itu membutuhkan ekspresi yang jauh berbeda gitu, yang nggak bisa disamain sama sekali gitu. Dan ketemu teman-teman yang udah jauh lebih berpengalaman kayak Bang Sando, Zara, Bulan, Jamila dan lainnya udah jauh lebih berpengalaman dan awalnya gugup dulu pada saat reading karena kayak semuanya itu udah totalitas banget dan aku masih belum tahu mau ngapain gitu. Terus akhirnya ternyata punya teman-teman yang mau ngajarin, nuntun aku di dalam dunia ini sama Yusuf juga. Terus bisa nggak jangan di situ mas, di sini mas, jangan di belakang mas gitu, ya kan. Baru akhirnya mulai perlahan-lahan step up jadi pemain yang mungkin lebih baik gitu dan belajar terus. Oke, boleh pindah ke Yusuf? Cup. The best for the last ya. The best for biasanya tuh orang penting tuh rada terakhir gitu kan. Oh tidak apa-apa, biasanya orang penting tuh sering dihujat guys. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi tuh perkenalkan nama saya Timo. Saya di sini sebagai orang yang paling ya you know what I'm saying. Jadi tuh Timo tuh suka gadget, dia tuh anak apa ya? Soalnya ngomong hacker soalnya cringe banget. Tapi sebenarnya dia tuh orang yang tech savvy. Dia tuh suka bisa coding, bisa ngehack, bisa apapun yang related to computer stuff. Dan di situ aku udah berteman lama sama mana Paul? Paul. Come. Dia tuh jadi tuh dia tuh sahabat aku di sini. Dia tuh teman baikku yang udah menemaniku dari reading mas. Dari reading, jadi tuh kita kenal di toilet ya? Enggak, jadi kita datang papasan kan, aku keluar dia masuk, terus dia langsung halo bro, gue Yusuf gitu. Wih, gimana? Ya. Halo bro, gue Yusuf. Ya, gue selo gitu. Habis itu cabut kan ke toilet, nah dia nyamperin aku ke toilet habis itu. Iya. Sus banget sumpah, gak suka. Oke. Lo yang begitu. Ayo mama. Bikin apa nih? Meranin kamu sulit. Oh, gampang. Ish. Soalnya tuh Timo tuh me. Aku adalah Timo adalah aku. Jadi kita udah bergabung menjadi satu dan disitulah bertemunya you team, I team, we everybody team. Asik. Panggil teman-teman buat ucapin promo boleh? Atau mau kesana ya kita? Oh boleh, ayo come. Let's go. Biasa orang penting gitu kan. Wih, foto tanpa kuah. Wah. Enggak sakit hati gua. Oke, thank you semuanya. Ayo semua yuk. Kalian promo. Oke, yuk greetings yuk. Jadi teman-teman semua, jangan lupa saksikan Benci Jadi Bucin setiap hari jam 5 sore hanya di RCTI.